Di tengah hiruk-pikuk awal abad ke-20, ketika Hindia Belanda bergolak oleh arus perubahan, lahirlah seorang anak kampung di Jombang yang kelak namanya menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah politik Indonesia, Semaun. Ia tumbuh dalam bayang-bayang penjajahan di mana ketidakadilan sosial dan kesenjangan antara bumi putra dan penguasa kolonial menjadi pemandangan sehari-hari. Namun dari tanah yang sunyi itu, ia menapaki jalan yang membawanya ke pusat-pusaran politik nasional. Semaun bukan sekadar aktivis, ia adalah simbol generasi muda terdidik yang berani menantang tatanan kolonial. Dari seorang pegawai kereta api sederhana, ia merangkak naik menjadi pemimpin Sarekat Islam Semarang, lalu merintis jalan bagi lahirnya gerakan buruh dan organisasi politik radikal yang kelak mengubah arah perlawanan di tanah air. Di balik senyum tenang dan tubuh kurusnya, tersimpan semangat yang menggebu, keberanian berdebat, dan strategi yang membuatnya disegani sekaligus diawasi ketat oleh pemerintah Hindia Belanda. Kisahnya adalah perjalanan dari lorong-lorong kecil Jombang menuju panggung besar politik nasional. Sebuah lintasan hidup yang syarat intrik, ideologi, dan pergulatan tentang arah masa depan bangsa. Siapa sebenarnya Semaun? Bagaimana ia mengubah jalannya sejarah? Semaun lahir pada tahun 1899 di Desa Curah Malang, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ayahnya, Prawiro Atmojo, adalah seorang pegawai di Jawatan Kereta Api Kolonial di Surabaya. Lingkungan keluarga dan pekerjaan sang ayah memberinya akses yang tergolong langka pada masa itu. Semaun tumbuh di sekitar stasiun dan rel kereta api, tempat lalu lalang orang dari berbagai latar belakang, pekerja pribumi, pegawai Eropa, hingga pedagang Tionghoa. Dunia kereta api yang kosmopolitan ini menjadi sekolah kehidupan pertamanya. Pada tahun 1906, Semaun mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Bumi Putra kelas 2. Kecerdasannya menonjol dan setelah lulus ia bekerja sebagai juru tulis di Jawatan Kereta Api Kolonial, Staatspoorwegen Surabaya, pada tahun 1915. Disinilah ia mengenal Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel, VSTP, yaitu Serikat Pekerja Kereta Api dan Tram yang sebelumnya didominasi oleh orang Eropa. Di bawah pengaruh tokoh sosialis Belanda seperti Henk Sneevliet, VSTP mulai membuka diri bagi anggota Bumi Putra. Berkat kefasihannya berbahasa Belanda, Semaun menarik perhatian di kalangan jawatan kereta api dan mulai berani menyuarakan keluhan para pekerja pribumi. Kegemarannya membaca memudahkannya menyerap ide-ide baru dari buku dan surat kabar, termasuk gagasan tentang keadilan sosial dan perjuangan buruh. Melalui VSTP, Semaun mengasah keterampilan berorganisasi dan beragitasi, menggalang massa, menyusun tuntutan, serta bernegosiasi dengan pihak kolonial. Namun ia segera menyadari bahwa perjuangan buruh tidak dapat dipisahkan dari perjuangan politik yang lebih luas. Kesadaran inilah yang membawanya semakin dekat pada gagasan sosialisme dan anti-kolonialisme. Kesempatan memperluas pengaruh datang pada 1916 ketika Sarekat Islam mulai memperkuat basisnya di kalangan pekerja. Atas rekomendasi Henk Sneevliet dan dukungan tokoh-tokoh radikal Sarekat Islam seperti Darsono dan Alimin, Semaun bergabung dengan Sarekat Islam Cabang Semarang, cabang yang dikenal paling progresif dan terbuka terhadap gagasan kiri. Salah satu sarana utama perjuangan Sarekat Islam saat itu adalah Sinar Jawa, sebuah surat kabar yang berfungsi menggalang dukungan, melakukan kaderisasi, sekaligus menjadi wadah kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pemimpin redaksi pertamanya adalah Raden Muhammad Yusuf, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Sarekat Islam Semarang. Surat kabar ini dikenal luas lewat semboyannya, Sama Rata Sama Rasa, judul tulisan Mas Marco Kartodikromo yang populer di kalangan pembaca.
Pada 1917, Semaun yang saat itu menjadi murid HOS Djokro Aminoto mengambil alih posisi pemimpin redaksi dari Muhammad Yusuf. Di bawah kepemimpinannya, Sinar Jawa terbit 4 halaman setiap hari, kecuali pada hari Minggu, Jumat, dan hari besar. Distribusinya meluas, tidak hanya di wilayah Hindia Belanda, tetapi juga hingga ke Amerika dan Eropa. Bersama Henk Sneevliet dan Mas Marco, Semaun mengubah Sinar Jawa menjadi koran progresif radikal. Perubahan haluan ini memicu ketegangan dengan Djokro Aminoto dan Muhammad Yusuf, hingga akhirnya Semaun meninggalkan Sinar Jawa dan mendirikan Sinar Hindia. Pada usia yang relatif muda, Semaun telah aktif menulis di Sinar Hindia. Ia memadukan jaringan VSTP dengan kekuatan massa Sarekat Islam, membentuk aliansi antara buruh dan pedagang kecil sebagai basis perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Strateginya tegas, menghubungkan perjuangan ekonomi dengan perjuangan politik, membangkitkan kesadaran kelas, serta mendorong persatuan lintas sektor. Ketika dipercaya memimpin VSTP Semarang sebagai bagian dari Sarekat Islam, Semaun memimpin berbagai pergerakan rakyat, khususnya memperjuangkan nasib buruh yang kerap diperlakukan semena-mena oleh para pemilik industri. Salah satu aksi yang menonjol adalah pemogokan di sebuah perusahaan mebel setelah 15 buruh dipecat. Bersama Kadarisman, Semaun menuntut pengurangan jam kerja, pembayaran gaji penuh, serta pesangon sebesar 3 bulan gaji bagi buruh yang diberhentikan. Pada awal 1918, Semaun memimpin gelombang pemogokan buruh di Semarang, mulai dari buruh cetak, buruh mesin jahit Singer, hingga buruh bengkel mobil, yang kemudian meluas ke Batavia, Bandung, Surabaya, dan berbagai daerah lain. Aksi-aksi tersebut membuatnya bersama Suryo Pranoto dijuluki Raja Mogok. Radikalisasi Sarekat Islam Semarang ini menimbulkan kekhawatiran baik di kalangan pemerintah kolonial maupun di tubuh pimpinan pusat Sarekat Islam yang dipimpin Hos Djokro Aminoto. Belanda pun memperketat pengawasan dan menangkap tokoh-tokoh Sarekat Islam Semarang dengan berbagai tuduhan. Pada tahun 1919, Semaun dipenjara karena dianggap melakukan delik pers, yakni pelanggaran hukum melalui tulisan-tulisannya di media. Keterlibatan Semaun dalam berbagai aksi juga berimbas pada nasib Henk Sneevliet, pendiri ISDV, yang akhirnya diperintahkan kembali ke Belanda. ISDV yang berdiri sejak 1914 kelak dikenal sebagai Cikal Bakal Partai Komunis Indonesia dan merupakan partai komunis pertama di Asia di luar Uni Soviet. Sepeninggal Sneevliet, Semaun mengambil alih kepemimpinan ISDV dengan memadukan kekuatan buruh, kaum intelektual, dan aktivis radikal. Terinspirasi oleh revolusi Rusia, ISDV pun bergeser ke arah komunisme revolusioner. Pada tahun 1920, Semaun mengubah nama ISDV menjadi Perserikatan Komunis Hindia, PKH, yang berafiliasi dengan Sarekat Islam Merah, faksi radikal Sarekat Islam yang juga ia pimpin. Kelompok ini menginginkan gerakan yang lebih radikal, menempatkan perjuangan buruh dan tani sebagai agenda utama. Sebaliknya, Sarekat Islam Putih di bawah pimpinan Hos Djokro Aminoto tetap memilih jalur moderat dengan menitikberatkan pada persatuan umat Islam. Perbedaan ideologi ini memicu ketegangan. Konflik mencapai puncaknya pada Kongres Nasional Sarekat Islam di Madiun tahun 1921, ketika Djokro Aminoto menerapkan kebijakan disiplin partai yang melarang rangkap keanggotaan di organisasi berhaluan komunis. Akibatnya, Sarekat Islam terpecah. Sarekat Islam Putih tetap di bawah Djokro Aminoto, yang kemudian menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII. Sarekat Islam Merah dipimpin Semaun bersama Darsono, Alimin, dan Musso, yang kemudian menjadi basis Partai Komunis Indonesia, PKI. Pasca konflik tersebut, pada tahun 1924, Semaun melebur PKH dan Sarekat Islam Merah
menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan dirinya sebagai ketua pertama. Di bawah kepemimpinannya, PKI diarahkan menjadi partai revolusioner dengan tujuan menggulingkan kolonialisme Belanda melalui aksi massa. Namun pada 1927, PKI dilarang oleh pemerintah kolonial setelah pemberontakan yang mereka lakukan. Setelah itu, Semaun berangkat ke Uni Soviet untuk menghadiri salah satu acara Partai Komunis Internasional di Moskow. Namun, pemerintah kolonial kemudian menolak memberinya izin kembali ke Indonesia, sehingga kepemimpinan PKI berpindah ke tangan Darsono, Alimin, dan Musso. Pada 1926 sampai 1927, ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) di bawah pimpinan Alimin dan Musso melancarkan pemberontakan di Banten, Batavia, Priangan, dan Sumatera Barat, Semaun berada di Moskwa. Meski tidak terlibat langsung, ia mendukung semangat perlawanan tersebut. Pemberontakan itu dipadamkan dengan keras oleh pemerintah kolonial. Ribuan orang ditangkap dan ratusan lainnya dibuang ke Bovendigul, Papua. Sejak peristiwa itu, pemerintah kolonial menyusun daftar hitam tokoh-tokoh kiri di luar negeri. Nama Semaun termasuk di dalamnya, sehingga setiap permintaannya untuk pulang ke tanah air selalu ditolak. Di mata pemerintah kolonial, Semaun adalah simbol ancaman ideologi merah. Sementara bagi kaum kiri, ia merupakan pelopor perjuangan revolusioner. Selama di luar negeri, ia tetap aktif dalam organisasi buruh internasional dan menjadi pengajar di sekolah kader Komintern, Komunis Internasional. Aktivitas politik radikal di masa mudanya pernah membawanya ke pengasingan di Belanda, di mana ia menjadi anggota Executive Committee of the Komintern, ECCE, dan beberapa kali berbicara di Perhimpunan Indonesia. Ia juga sempat belajar di Universitas Tashkent, bekerja sebagai guru bahasa Indonesia, dan menjalin korespondensi dengan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia serta Joseph Stalin di Rusia. Kemudian ia menetap di Uni Soviet, menjadi warga negara di sana, bekerja sebagai penyiar radio Moskow, dan bahkan dipercaya Stalin memimpin Badan Perancang Negara, Gosplan, di Tajikistan. Semaun menikah dengan Valentina, perempuan asal Eropa, dan dikaruniai dua anak, Rono dan Rini. Pada 1943, ia berencana pulang ke Indonesia, namun tertangkap di Teheran dan diserahkan ke Tentara Merah Soviet. Perubahan situasi terjadi setelah Indonesia merdeka pada 1945. Pemerintah Republik Indonesia tidak lagi terikat pada kebijakan kolonial Belanda, tetapi Semaun baru bisa kembali ke tanah air pada pertengahan 1950-an. Saat itu Presiden Soekarno menjalankan demokrasi terpimpin yang memberi ruang bagi tokoh-tokoh kiri dan nasionalis radikal untuk kembali berkontribusi. Kepulangannya ke Indonesia akhirnya terwujud pada 1953 berkat bantuan iparnya, Iwa Kusuma Sumantri. Ia menetap di Menteng, Jakarta, dan kemudian di Bandung. Pada masa ini, ia sudah terputus hubungan dengan PKI yang dulu didirikannya. Berbeda dengan kiprahnya di awal abad ke-20 sebagai penggerak buruh dan agitator politik, Semaun memilih jalur yang lebih tenang setelah pulang. Dengan bekal pengalaman di bidang ekonomi dan perburuhan, ia mengajar di Universitas Padjadjaran, Unpad, Bandung, menyampaikan materi tentang teori pembangunan dan perburuhan. Berdasarkan catatan Wikipedia dan sejumlah sumber sejarah, Semaun tercatat pernah mengajar mata kuliah ekonomi di Unpad. Pada 2 Agustus 1961, ia menerima gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu ekonomi dari universitas tersebut. Penganugerahan dilakukan dalam sidang istimewa Senat Unpad yang dipimpin Rektor Profesor Iwa Kusuma Sumantri, disertai prosesi resmi pemberian piagam, toga, dan pidato promosi berjudul Tenaga Manusia sebagai postulat teori ilmu ekonomi terpimpin. Sejumlah pemberitaan menyebut bahwa setelah menerima gelar tersebut, Semaun mengajar di Unpad. Namun tidak ada sumber resmi yang menyatakan bahwa ia berstatus dosen tetap.
Istilah yang umum digunakan dalam publikasi adalah mengajar atau menjadi pengajar, yang kemungkinan merujuk pada peran sebagai dosen luar biasa atau pengajar tidak tetap. Hingga kini, arsip daring resmi Universitas Padjadjaran maupun Perpustakaan Nasional yang memuat daftar penerima gelar Dr. Honoris Causa tahun 1961 belum mencantumkan namanya secara eksplisit, meski bukti pemberitaan koran sezaman mengonfirmasi peristiwa tersebut. Perjalanan hidup Semaun dari tokoh komunis yang diasingkan oleh Belanda hingga menjadi akademisi di UNPAD menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan perubahan zaman. Jika pada masa kolonial ia dianggap ancaman yang harus dijauhkan dari tanah air, maka pada era kemerdekaan ia justru diundang pulang untuk berbagi pengetahuan di ruang kuliah. Semaun wafat di Bandung pada 1971. Ia meninggalkan warisan pemikiran dan tulisan yang tersebar di berbagai surat kabar seperti Sinar Hindia, Sinar Jawa, Suara Bekelai, Persatuan Hindia, dan Masa Baru. Selain karya jurnalistik, ia juga menulis Hikayat Kadirun, satu-satunya novel yang diketahui berasal darinya. Hikayat Kadirun menceritakan seorang pejabat lokal di pemerintahan Hindia Belanda berubah drastis setelah ia mendengar pidato Citro, tokoh dari Partai Komunis. Dalam pidatonya, Citro mengangkat isu-isu penting seperti kritik terhadap kapitalisme, pentingnya berserikat, serta ajaran komunisme. Idealisme Kadirun ternyata sangat sejalan dengan gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Partai Komunis. Sejak saat itu, ia mulai bersimpati dan secara diam-diam mendukung perjuangan partai tersebut. Akibatnya, Kadirun rela melepas karirnya yang mapan di pemerintahan kolonial dan beralih menjadi penulis di Sinar Rakyat, surat kabar resmi Partai Komunis. Komitmennya pada perjuangan ini bahkan membuatnya pernah terjerat pasal delik pers. Novel karya Semaun yang ditulis saat ia dipenjara pada tahun 1919 menggambarkan sosok Kadirun sebagai seorang borjuis yang bertransformasi menjadi pahlawan. Ia berjuang untuk memakmurkan kaum tertindas dan memperjuangkan keadilan sosial. Selain itu, novel ini juga menyisipkan kisah cinta Kadirun dengan Ardina, istri seorang lurah yang menjadi korban kawin paksa. Romansa mereka menjadi bagian penutup yang menyentuh dan melengkapi keseluruhan cerita.